merupakan sebuah sukacita apabila pagi ini dalam suasana Paskah kita boleh bertemu dalam kasih Kristus. Dalam persekutuan ibadah pagi ini secara korporat, walaupun kita masih di rumah masing-masing, tetapi kita tetap ada dalam satu persekutuan yang hidup. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk waktu ini Tuhan, dalam momentum Paskah di pagi ini Bapa, bersama-sama dengan orang-orang kudus-Mu Tuhan yang ada di rumah masing-masing, kami akan mendengar arahan-Mu Bapa. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami, supaya kami bukan hanya mendengar, tapi kami mau melakukan semua arahan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang bahkan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap sama-sama kita katakan, amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat Paskah. Di bawah sorotan tema Yesus sudah bangkit. Hari ini kita akan membacakan kebenaran firman Allah yang terdapat dalam Lukas pasal 24, ayatnya yang ke-5b dan ayatnya yang ke-6a. Saya akan bacakan dan saudara-saudara semua menyimak. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Sekali lagi saya bacakan. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Saudara kasih dalam Tuhan, perayaan Paskah selama ini yang dirayakan oleh kita semua gereja Tuhan, biasanya dalam kemeriahan. Kita merayakannya secara meriah. Bahkan terkadang kita melakukan sesuatu yang menggambarkan sejarah Paskah itu sendiri, di mana terkadang kita membuat kuburan terbuka, baik di rumah masing-masing maupun di lingkungan. Itu memang kebiasaan kita. Tetapi Tuhan mau lebih daripada itu. Karena kalau kita melakukan seperti itu, kita hanya menggambarkan bagaimana Kristus bangkit. Tetapi Tuhan mau kita harus memahami arti Paskah yang sebenarnya bagi kehidupan orang percaya. Paskah artinya pembebasan. Paskah artinya kemenangan. Paskah artinya kebangkitan. Paskah memberi peluang kepada gereja Tuhan untuk bangkit dalam kuasa Roh, untuk menyatakan Tuhan yang besar bagi dunia ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan, kita bersyukur tahun 2020 kegiatan Paskah yang kita rayakan agak berbeda dengan kegiatan-kegiatan yang dulu. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merayakan Paskah di rumah masing-masing, untuk kita kembali merenungkan arti Paskah yang sebenarnya, baik bagi kita secara pribadi maupun secara kekeluargaan. Kristus sudah bangkit, dan kuasa kebangkitannya telah membangkitkan kita orang percaya untuk tetap hidup di dalam Dia. Iya, supaya kita kembali melihat kehidupan kita, apakah sesuai dengan kebangkitan itu atau tidak. Roma 8 ayat 11 katakan begini, dan jika Roh Dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam tubuhmu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati juga akan membangkitkan tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Bapak saudara kekasih dalam Kristus, ada 3 hal yang saya angkat daripada Roma 8 ayat 11 ini. Yang pertama adalah Roh Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Yang kedua adalah Roh Allah yang sama yang berdiam dalam diri orang percaya. Dan yang ketiga, Roh Allah yang diam dalam orang percaya akan menghidupkan juga tubuh yang fana daripada orang percaya itu sendiri. Jadi dengan kata lain, sudah kasih dalam Tuhan, Roh Allah atau Roh Kristus selalu diam dalam orang percaya dalam gereja Tuhan. Sejak orang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat secara pribadi,
dan sebagai raja dalam kehidupannya, maka Roh Kudus otomatis mengambil alih kehidupannya. Bapa mengambil semua kehidupan lama orang percaya dan Bapa pakukan itu di kayu salib, dan Bapa berikan sebuah kehidupan yang baru, sehingga orang percaya yang baru bertobat, dia mengalami proses dan disebut dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dan sudah kasih dalam Tuhan, ketika kita adalah ciptaan yang baru, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus berdiam dalam tubuh kita. Roh Kudus berkarya dalam kita. Roh Kudus menuntun kita. Roh Kudus membimbing kita. Roh Kudus menolong kita untuk mengerti Tuhan dan kerajaannya lebih dalam lagi. Dalam pertama Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17 dan pertama Korintus 6 ayat 19, di situ tertulis jelas bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Nah, kapan tubuh kita menjadi bait Roh Kudus? Pada waktu kita bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat secara pribadi, dan sebagai Raja untuk merajai, memerintah, menguasai, dan mengendalikan seluruh kehidupan kita orang percaya. Bapak saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai ciptaan yang baru, ada sebuah pergumulan yang berat yang kita hadapi. Karena apa? Kita adalah ciptaan yang baru, tetapi kita masih berdiam dalam tubuh yang lama. Nah, karena itu firman Allah bilang, Roh kebangkitan Kristus akan menghidupkan tubuh kita yang fana. Tubuh yang lama akan dihidupkan kembali. Tubuh yang sakit-sakitan akan dihidupkan kembali. Tubuh yang lemah akan dikuatkan kembali. Tubuh yang dapat binasa diubahkan menjadi tubuh yang tidak dapat binasa. Tubuh yang dapat mati diubahkan menjadi tubuh yang tidak dapat mati. Tubuh yang cemar diubahkan menjadi tubuh yang kudus. Jadi tubuh kita yang fana, atau tubuh yang lama, atau tubuh dosa, perlu untuk dibaharui. Karena kita, walaupun roh kita sudah dibaharui, tetapi tubuh kita masih tubuh yang lama, dan kita dihimpit oleh keinginan daging. Karena itu dibutuhkan usaha dari kita berdasarkan kebenaran firman Allah dan kuasa Roh Kudus untuk kita hidup berkenan kepada Allah. Efesus 1 ayat 13-14, Roh Kudus menjamin kehidupan kita. Karena ketika kita menjadi orang yang lahir baru, ketika kita menjadi ciptaan baru, maka Roh Kudus mengambil alih kehidupan kita. Roh Kudus menjadi jaminan. Roh Kudus memeteraikan kita, sehingga dalam tubuh kita ada meterai Roh Kudus, dan Roh Kudus itu menetap dalam kehidupan kita untuk membawa kita semakin dalam, semakin mengerti kebenaran firman Allah, dan semakin mengerti tentang kuasa kebangkitan Kristus. Ya. Meterai adalah tanda pengesahan atas sebuah perjanjian atau dokumen penting yang mengikat dua belah pihak. Meterai Roh Kudus adalah pengesahan atas sebuah ikatan janji antara Tuhan dengan orang percaya, atau menyatakan bahwa orang percaya itu adalah milik Tuhan. Jadi maksudnya kasih dalam Tuhan, Roh Kudus adalah penjamin. Ketika kita masih hidup dalam dunia dengan tubuh yang lama, Roh Kudus adalah penjamin. Dia akan terus menuntun kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah, supaya kita yang tadinya ditetapkan untuk menerima warisan ilahi, pada akhirnya memang benar kita akan menerima warisan ilahi. Itu karena ada meterai Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jadi Roh Kudus beri jaminan bahwa orang percaya akan menerima seluruh warisan sebagai anak-anak Allah. Tetapi itu harus melalui salib Kristus. Karena Roma 8 ayat 16-17 mengatakan, jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Artinya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang menerimanya pada waktu kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Dan jika Roh yang membangkitkan Yesus dari orang mati diam di dalam kamu, jadi yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati ini adalah Roh Allah. Dengar baik-baik saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Dan jika Roh Dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, jadi yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati adalah Roh Allah. Kita masih ingat bahwa Roh Allah yang menuntun Yesus
ketika Yesus keluar dari air pada waktu dibaptis dan dia menerima pengakuan sorga bahwa dia adalah anak yang dikasihi, maka Roh Allah membawa dia ke padang gurun untuk melakukan konfrontasi dengan iblis, dan Yesus menang atas konfrontasi ini. Kemudian lagi melalui kebangkitan Yesus, sekali lagi iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan lewat kebangkitan Tuhan. Ketika Yesus bangkit, seluruh dunia dihebohkan dengan peristiwa kebangkitan ini, yang pada akhirnya putusan sorga bahwa iblis dikalahkan. Iblis kalah telak, kalah kekal, dan kalah total. Dan Yesus atau Tuhan mengalami kemenangan besar, kemenangan yang menggoncangkan bumi, kemenangan yang menggoyahkan bumi, kemenangan yang diberikan kepada gereja Tuhan, kemenangan total, kemenangan kekal, kemenangan telak. Melalui kebangkitan Kristus, iblis dikalahkan, ditelanjangi, dipermalukan, dilucuti, dijadikan tontonan umum dalam kemenangan Kristus atas iblis. Kolose 2 ayat yang ke-15. Dan saudara kasih dalam Tuhan, Kristus bangkit, Kristus merebut kunci maut dan kerajaan maut. Kristus bangkit, dibebaskan tawanan. Kristus bangkit dengan kemenangan besar yang menghebohkan seluruh dunia, dan momen kematian dan kebangkitan Kristus membawa kemenangan besar bagi orang percaya, bagi gereja Tuhan yang hidup bergantung penuh kepada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, kebangkitan Kristus membawa perubahan bagi orang percaya, akan menghidupkan tubuh kita yang fana. Menurut kamus bahasa Indonesia, kata fana artinya rapuh. Jadi tubuh yang fana artinya tubuh yang rapuh. Tubuh yang rapuh adalah tubuh yang dapat rusak, tubuh yang dapat mati, tubuh yang dapat binasa, sesuai dengan pernyataan Paulus dalam pertama Korintus 15 ayat yang ke-53 dan 54. Sedangkan Kristus, kebangkitan Kristus membawa kita untuk menerima bagian yang tidak dapat mati, bagian yang tidak dapat binasa, bagian yang tidak dapat layu, bagian yang tidak dapat cemar. Kebangkitan Kristus menolong kita orang percaya untuk memiliki tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, tubuh yang kudus, tubuh yang mulia, tubuh yang luar biasa yang dikerjakan oleh Kristus lewat kebangkitannya dalam orang percaya. Jadi sudah kasih dalam Tuhan, Kristus sudah bangkit. Kuasa kebangkitannya bekerja dalam kita orang percaya. Apapun jemaat yang sedang engkau alami, pastikan bahwa kuasa Paskah atau kuasa kebangkitan Kristus membuat engkau bangkit dalam kuasa Roh untuk alami perubahan, untuk alami Tuhan, untuk alami kemenangan, untuk alami kekuatan baru, untuk alami kesehatan ilahi, untuk alami roh keperkasaan dalam Kristus, dan untuk mengalami roh terobosan. Karena itu saudara, pastikan engkau terus menerus merasa lapar dan haus akan Tuhan. Engkau terus menerus membaca firman Allah, merenungkan firman Allah, memikirkan firman Allah, mengimajinasikan firman Allah. Dalam memorimu hanya firman Allah, dan memperkatakan firman Allah bagi dirimu sendiri, bagi lingkungan, dan bagi sesama, serta menghidupi kebenaran firman Allah. Pastikan engkau jemaat memiliki hati yang hanya tertuju kepada kebenaran. Pastikan engkau jemaat memiliki hati yang berketetapan, hati yang lembut, mudah diajar, mau berubah, hati yang mudah ditegur, hati yang merendahkan diri dan mau berubah di hadapan Tuhan. Sikap hati yang hanya tertuju kepada kebenaran, itu yang Tuhan mau. Lewat kebangkitan Kristus, engkau harus selalu akurat dengan Tuhan. Dia adalah penciptamu. Kuasa kebangkitan akan merubah engkau, sehingga engkau hidup di hadapan Tuhan dengan kemaksimalan. Engkau hidup di hadapan Tuhan dengan segala yang ada pada Tuhan. Firman Allah katakan dalam pertama Yohanes 2 ayat 6, jika engkau percaya bahwa Kristus ada, engkau wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena itu saudara, ingat, hanya firman Allah dan kuasa Roh Kudus, hanya firman Allah dan kuasa Roh Kudus yang dapat menolong kita hari-hari ini untuk memahami arti kebangkitan Kristus
dan untuk berjalan sesuai dengan kuasa kebangkitan Kristus yang ada di dalam engkau. Tuhan Yesus memberkati engkau. Mari kita berdoa jemaat. Bapa, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Kami percaya hari ini kuasa kebangkitan-Mu Tuhan membawa kami untuk mengalami kuasa perubahan. Terutama Bapa dalam kehidupan kami yang fana, dalam tubuh kami yang fana Tuhan. Engkau membawa kami untuk mengalami sebuah perubahan besar Tuhan. Terima kasih Bapa karena kuasa dahsyat-Mu, kuasa kebangkitan-Mu Tuhan bekerja di dalam kami, menghidupkan tubuh kami yang fana Tuhan, sehingga kami yang tadinya lemah menjadi kuat, yang sakit Tuhan menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, yang cemar Tuhan menjadi kudus dalam nama Yesus. Kami mengalami kuasa perubahan. Roh Kudus tolong kami untuk selalu memikirkan yang baik, yang benar, yang adil, yang kudus, yang mulia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan kami benar-benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bapa, terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati setiap jemaat Tuhan yang di rumah Tuhan mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah kuasa kebangkitan Tuhan terus membangkitkan setiap jemaat Tuhan, sehingga mereka bangkit dalam kuasa Roh. Mereka tidak takut Tuhan menghadapi apapun Bapa. Walaupun Tuhan virus corona sementara merajalela, tapi orang percaya kepada Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan melindungi mereka. Kuasa darah Yesus membungkus jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua aset yang mereka miliki Bapa dilindungi oleh kuasa darah anak domba Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami pastikan kuasa kebangkitan-Mu Bapa terus menyertai, menolong, memberkati, menuntun akan kehidupan jemaat-Mu Tuhan, sehingga dari hari lepas hari jemaat-Mu melangkah. Semakin hari Tuhan mereka semakin kuat untuk datang kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan sekali lagi Bapa. Taruh dalam jemaat-Mu Tuhan roh lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus, sikap hati yang akurat, sikap hati yang tertuju hanya kepada kebenaran, sikap hati yang suka untuk ditegur Tuhan, yang mau berubah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Taruh dalam jemaat-Mu Bapa kesukaan Tuhan untuk membaca kebenaran firman Allah, untuk merenungkan firman Allah, untuk memikirkan firman Allah, untuk memperkatakan firman Allah, dan untuk melakukan firman Allah sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu sekarang bahkan selama-lamanya. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan pada akhirnya kami mohon daripadamu, kiranya kasih karunia nama sejahtera daripada Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam pertolongan kekuatan kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati, menolong, menuntun dan mengendalikan seluruh kehidupan jemaat Tuhan, pribadi, rumah tangga, nikah, pelayanan, pekerjaan masing-masing sekarang ini terus kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat sama-sama kita katakan amin. Selamat Paskah jemaat. Tuhan memberkatimu. Pastikan kuasa kebangkitannya akan membangkitkan engkau jemaat, sehingga engkau bangkit dalam kuasa Roh untuk berjalan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.